Tanpa diduga, hari ini, bawahanku akhirnya melihatmu, Nona. Kaisar Undead mengangkat kepalanya, wajahnya penuh air mata, pria kuat sebelumnya yang tampak seperti kaisar yang tak tertandingi menangis seperti anak kecil. Di saat yang sama, ada secercah kegembiraan dan kebahagiaan dalam tangisannya, seperti seorang anak kecil yang akhirnya melihat ibunya yang telah lama pergi. Tuan, bisik Sisi, Nona, kamu adalah permaisuri. Kaisar mayat hidup buru-buru menjelaskan, tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan berseru, ya, Nona, kamu dilahirkan di alam semesta asli, jadi kamu tidak tahu banyak hal. Bagaimana kamu mengenalku? Lahir di alam semesta awal. Sisi sedikit linglung, dia melihat sekeliling, aura di sini membuatnya merasa sangat akrab, tetapi dia tidak memiliki kesan sama sekali, dia hanya mendekatinya secara naluriah. Kaisar mayat hidup menyeka air mata dari sudut matanya, menangis dan tertawa dan berkata, saya tahu, tentu saja saya tahu, ketika tuannya melanggar batasan dunia bawah dan berkelana ke alam semesta, bawahannya mengikuti tuannya, jadi tuan akan melindungi Nona. Kamu percayakan tugas ini kepada bawahanmu, dan bawahanmu adalah penjaga yang ditinggalkan tuan untukmu. Nona, kaisar mayat hidup memandang Sisi, bersemangat dan tidak mampu menahan diri. Saat itu, permaisuri mengizinkan saya tinggal di sini untuk melindungi wanita muda, tetapi hari ini, saya akhirnya melihat wanita muda itu. Bawahan ini sudah mati, saya telah bertemu Nona, mulai sekarang, bawahan saya bersedia menggunakan hidup saya untuk melindungi Nona atas nama tuannya, memenuhi semua keinginan lama Nona, melindungi keselamatan Nona, dan menggunakan hidup saya, untuk menempa jalur pertumbuhan Nona, kecuali aku mati, aku pasti tidak membiarkan siapapun menyakiti wanita muda itu sedikit pun, dan mereka yang melanggarnya akan dihukum oleh langit dan bumi. Kaisar mayat hidup tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan berkata dengan tegas, matanya bersinar. Kemudian, di bawah pengawasan semua orang, Kaisar Undead berlutut di hadapan Sisi lagi dan melakukan kowtow dengan paksa. Ledakan. Saat berikutnya, aura menakutkan datang dan langsung menyelimuti tubuh Kaisar Abadi, tiba-tiba, seluruh istana Siming berdengung dan bergetar lagi, dan aura kematian yang tak terlihat beredar, seolah-olah mengenali Kaisar Abadi. Ke dalam. Dengan keras, di bawah pengawasan semua orang, aura di tubuh Kaisar mayat hidup naik lagi, yang sangat menakutkan. Bagaimana situasinya? Pemandangan seperti itu mengejutkan semua orang yang hadir. Mengapa tiba-tiba berubah menjadi pertemuan pengakuan master? Merindukan. Pada saat ini, Kaisar Simei dan yang lainnya memandang Sisi dengan ngeri. Kaisar Abadi adalah bawahan permaisuri Mingyue saat itu. Jadi, mungkinkah Sisi adalah putri permaisuri Mingyue yang merupakan kepala dari 4 kaisar besar di dunia bawah? Mendesis. Suara terengah-engah saat Aset terdengar, dan Kaisar Simei serta yang lainnya berubah warna. Di zaman kuno, 4 kaisar agung sangat terkenal di dunia bawah, tetapi di antara mereka, Kaisar dunia bawah 5 gunung, Kaisar 10 istana Yama, dan Kaisar dunia bawah semuanya sama-sama terkenal, hanya ada satu pengecualian, dan itu adalah permaisuri Mingyue. Dia benar-benar pemimpin dari 4 kaisar besar. Dia sangat kuat sehingga dia bisa melawan 3-4 kaisar besar lainnya sendirian. Dia juga sangat jujur, menepati janjinya, dan selalu menepati janjinya. Karena keberadaan permaisuri Mingyue maka banyak kaisar besar di dunia bawah akan menyetujui kelanjutan perintah yang dipimpin oleh 4 kaisar besar, jika tidak, mustahil untuk meyakinkan semua kaisar besar di dunia bawah hanya dengan mengandalkan tentang 5 kaisar suci. Sangat disayangkan permaisuri Mingyue menghilang kemudian, dan kekuatan utama di dunia bawah sekarang berada dalam kekacauan, meskipun Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dan Kaisar Aula ke-10 Yama tidak tertandingi dalam hal kekuasaan dan dominasi, dan dikenal sebagai 2 raksasa teratas di dunia bawah, mereka sebenarnya sudah tidak ada lagi kualifikasi dan kemampuan untuk menguasai dunia bawah. Tapi sekarang, permaisuri Mingyue memiliki seorang putra yang tertinggal. Jika berita ini tersebar, seluruh dunia bawah akan menimbulkan keributan. Jika gadis ini bisa tumbuh dewasa,
Kaisar Simei tiba-tiba memandang Sisi, hatinya merasa ngeri dan berdebar-debar. Kekuatan Sisi masih lemah sekarang, jadi ini mungkin bukan masalah besar, tapi begitu dia menjadi Kaisar Agung dan bahkan memiliki kekuatan yang cukup, dia mungkin bisa menarik banyak pria kuat untuk bergabung dengannya dengan teriakannya. Terlebih lagi, Simei memandang Kaisar Abadi, memandang Qin Chen, dan memikirkan Kaisar Dunia Bawah di dunia yang kacau. Jika ada orang-orang ini di belakangnya lagi, seluruh dunia bawah mungkin akan memikirkan hal ini. Simei Kaisar sudah melakukannya. Saya tidak berani memikirkannya lagi. Ini jelas merupakan berita yang bisa menumbangkan dunia bawah. Dalam kehampaan Aula Siming, tidak hanya Kaisar Simei yang merasa ngeri, tetapi tidak jauh dari sana, Molly juga tercengang. Segera, senyuman masam muncul dari sudut mulutnya. Putri Permaisuri Ming Yue, haha. Senyuman muncul di bibirnya, namun senyuman itu penuh dengan kepahitan. Dia juga berasal dari tempat terpencil di benua Tianwu. Awalnya, dia bisa menanggungnya ketika Qin Chen mendapatkan Kaisar Netherworld sebagai pendukungnya, menaklukkan Kaisar Simei dan bahkan menipunya. Sekarang, bahkan wanita Qin Chen pun luar biasa. Dia adalah salah satu dari 4 Kaisar Agung di dunia bawah. Putri Permaisuri Ming Yue, pemimpin, dan penguasa Kaisar Abadi saat ini. Lihat dirimu lagi. Saat ini, Molly benar-benar ingin menangis. Dia juga laki-laki, kenapa wanita manapun yang ditemukan di Menkin di alam bawah begitu menakutkan, tapi dia. Petik 2. Tidak, aku tidak bisa berpikir seperti itu. Setan. Molly menamparkan dirinya sendiri dengan keras dalam sekejap. Tuan Qian adalah orang unik di dunia ini, tidak ada orang lain yang bisa menandinginya. Kata Molly tegas. Ledakan. Di kehampaan sekitarnya, udara kematian yang menakutkan masih melonjak. Sisi memandang Kaisar mayat hidup di depannya dan tidak segera menjawab, tetapi berbalik untuk melihat ke arah Qin Chen. Pelindung Sisi. Qin Chen tampak tenang dan melangkah maju ke sisi-sisi. Nona, Kaisar mayat hidup tiba-tiba berubah warna, dan buru-buru berdiri. Boom, aura menakutkan melonjak dari tubuhnya, dan dia menatap Qin Chen seperti serigala yang sendirian. Siapa kamu, dan mengapa wanita itu bersamamu? Begitu kata-kata itu keluar, niat membunuh melonjak di tubuh Kaisar Abadi, dan dia akan menyerang kapan saja. Berhenti. Namun, sebelum dia bisa mengambil tindakan, mata Sisi membelalak dan dia berteriak keras. Nona, Kaisar mayat hidup merasa cemas. Dia adalah laki-lakiku. Jika kamu menerimaku sebagai tuanmu, maka muridmu akan menjadi tuanmu. Kata Sisi dingin, langsung memegang tangan Qin Chen di bawah tatapan heran Kaisar mayat hidup. Laki-laki Nona. Boom. Kaisar Abadi merasa seolah-olah dia disambar petir, dan melihat mata Qin Chen langsung menjadi sangat ganas. Beraninya kamu menyakiti Nona, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Bunuh. Dengan teriakan keras, Kaisar Abadi bergegas menuju Qin Chen dengan gila. Kemarahan membara di benaknya, tuannya memintanya untuk melindungi wanita muda itu, tetapi ketika dia melihat wanita muda itu untuk pertama kalinya, wanita muda itu telah ditipu oleh pria itu. Di mata Kaisar Abadi, tidak ada seorang pun di dunia ini yang layak mendapatkan wanita muda itu. Qin Chen pasti telah melakukan sesuatu untuk menipu hati murni wanita muda itu, jadi dia berhasil. Untuk sesaat, Kaisar mayat hidup menjadi gila. Aku telah gagal memenuhi amanah tuanku. Kamu, lancang. Melihat ini, wajah Sisi berubah tiba-tiba, dan dia segera berdiri di depan Qin Chen, melambaikan tangannya, dan meledak. Udara kematian yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya mengalir dengan telapak tangannya, langsung menyelimuti Kaisar mayat hidup. Istana perintah ini awalnya adalah harta karun Kaisar Abadi, tetapi pada saat ini, ia tidak mendengarkan kendalinya sama sekali, tetapi mengikuti pikiran Sisi. Nona, kamu terlalu sederhana, jangan tertipu oleh orang ini. Kaisar mayat hidup berkata dengan cemas, asal-usul orang ini tidak diketahui, dia pasti berada di bawah komando seorang kaisar besar di dunia bawah, dan dia tahu identitasmu, jadi dia mengintai di sisimu untuk menipumu. Nona, tujuannya melakukan ini adalah untuk memanfaatkanmu,
Nona, untuk mengambil alih semua yang ditinggalkan oleh tuannya, dan diam-diam mengendalikan dunia bawah. Kaisar mayat hidup berkata dengan penuh semangat. Tuanku berstatus luar biasa, bagaimana kamu bisa memanfaatkan nyonyanya, dan penglihatanmu terlalu kecil untuk Kaisar abadi. Pada saat ini, dengusan dingin terdengar, kehilangan penindasan aura kematian, yang agung Kaisar Simei langsung jatuh dan mendatangi dinasti Qin. Di depan Chen Chen, dia memberi hormat kepada Qin Chen dengan hormat, Tuan, bawahan ini tidak kompeten. Saya gagal menaklukkan Kaisar mayat hidup ini sebelumnya. Tolong hukum saya. Kaisar Simei tampak malu. Tuan, Kaisar mayat hidup terkejut sejenak, lalu wajahnya menunjukkan ekspresi dingin, dan dia mencibir, Kaisar Simei, kamu masih bertindak di depan Kaisar ini, kamu terjebak di laut mati kembali lalu, tetapi sekarang kamu melarikan diri dengan selamat, itu pasti dia telah berlindung di Kaisar Wu Yue Mingdi dan Kaisar Yan dari 10 istana. Putra ini bahkan bukan seorang kaisar yang hebat, sebagai seorang kaisar yang hebat, bagaimana kamu bisa mengenalinya sebagai tuannya? Apakah kamu benar-benar berpikir aku mudah ditipu? Kaisar mayat hidup berteriak dengan marah. Apakah seorang kaisar agung akan menjadi pelayan kaisar semu? Malam Arab. Bodoh. Kaisar Simei memandang kaisar abadi dengan jijik, dengan penglihatanmu, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa tuannya luar biasa? Kekuatan tuannya tidak ada bandingannya di dunia. Jika tuannya tidak menyelamatkan tangannya sebelumnya, aku khawatir kamu sudah lama jatuh. Bagaimana kamu masih hidup? Hanya dia. Kaisar mayat hidup mencibir dan ragu. Apa yang kamu tahu? Tahukah kamu tentang tuannya? Kaisar Simei ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi langsung disela oleh Qin Chen. Oke, jangan bicara terlalu banyak omong kosong dengannya. Saya pikir kaisar mayat hidup ini adalah orang yang cerdas, tetapi menurutnya otaknya tidak terlalu cerdas. Qin Chen melangkah maju dan menatap kaisar mayat hidup, saya ingin belajar darimu. Beberapa hal tentang permaisuri Ming Yue, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu adalah tangan belakang yang ditinggalkan oleh permaisuri Ming Yue saat itu. Demi menjaga rahasia permaisuri Ming Yue selama bertahun-tahun, tuan muda ini akan mengampuni hidupmu kali ini. Tetapi mulai sekarang, kamu harus mematuhi perintah Sisi dan menganggapnya sebagai tuan. Kamu tidak perlu mengatakan itu. Kaisar abadi mendengus dingin, kamu ingin berbohong padaku dengan kata-kata manis. Kamu hanya ingin untuk menipu wanita muda itu dan mencari tahu tentang masa lalu tuannya. Itu hanya rahasia, Nona, kamu tidak boleh tertipu olehnya. Sisi mengerutkan kening, menatap Kaisar abadi dengan dingin, dan berkata dengan serius, saya tidak mau mendengar kata-kata tidak sopan darimu. Jika ada waktu berikutnya, pergilah saja, aku tidak ingin menganggapmu sebagai pelayan. Nona, kamu. Kaisar abadi tertegun, cemas di dalam hatinya, He tidak menyangka Nona akan tertipu oleh pihak lain. Qin Chen meremas tangan Sisi dengan ringan, menatap kaisar mayat hidup, dan berkata sambil mencibir, apa yang kamu sebut rahasia tidak lebih dari sebuah jalan menuju alam semesta asli. Kamu, bagaimana kamu tahu? Kaisar abadi. He tampak terkejut.